Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sekarang kita akan belajar tentang pengkajian pasien atau PP. Pengkajian pasien adalah tahapan dari proses di mana dokter, perawat, intensien mengevaluasi data pasien baik objektif maupun subjektif untuk membuat keputusan terkait status kesehatan pasien, kebutuhan ke perawat, intervensi, dan evaluasi. Pengkajian pasien itu ada di mana aja? Ada di rawat jalan, di IGD, terus rawat inap, dan pengkajian ulang. Pengkajian awal setiap pasien itu minimal meliputi 13 komponen. Yang pertama itu keluhan saat ini, yang kedua status fisik, yang ketiga psiko, sosial, spiritual, yang keempat ekonomi, yang kelima riwayat kesehatan, yang keenam riwayat alergi, yang ketujuh riwayat obat, yang ke-8 pengkajian nyeri, yang 9 resiko jatuh, dan 10 resiko nutrisional, 11 pengkajian fungsional, 12 kebutuhan edukasi, yang terakhir 13 perencanaan pemulangan pasien atau yang disebut discharge planning. Dari 13 komponen ini teman-teman harus diisi datanya. Pengkajian ulang itu bisa ditulis di catatan perkembangan terintegrasi atau CPPT yang harus berbentuk SOAP, subjek, objektif, assessment, dan planning. Subjek itu bisa berisi informasi apa saja teman-teman. Yang pertama itu bisa keluhan, gejala, atau alasan utama masuk ke rumah sakit. Yang B, riwayat penyakit dahulu atau masa lampau. Yang C, riwayat penggunaan obat. Yang D, alergi. Yang E, riwayat sosial atau keluarga. Yang F, tinjauan atau ulasan sistem organ. Objektif berisi informasi bisa pemeriksaan fisik, pemeriksaan diagnostik, dan laboratorium atau terapi obat. Terus asesmen menilai kondisi pasien untuk terapi ini bisa didapatkan dengan asuhan keperawatan ya. Terus P-nya planning berisi perencanaan pemeriksaan tambahan yang dibutuhkan atau perencanaan pemantauan khusus. Form-form yang harus dilengkapi adalah form pengkajian khusus atau form tambahan. Yang pertama itu ada form pengkajian risiko jatuh. Yang kedua ada pengkajian populasi khusus, yang itu penyakit bisa menular kayak DPD, TB, atau atau pasien kekerasan dan penganiayaan. Yang ketiga, form pengkajian neonatus dan anak. Yang keempat, pengkajian obstetrik. Yang kelima, pengkajian lansia atau geriatri. Yang keenam, form pengkajian discharge planning. Yang ketujuh, pengkajian akhir hayat atau terminal. Yang ke-8, pengkajian nyeri. Yang ke-9, pengkajian pasien dengan hemodialisa. Untuk rangka waktu yang diberikan yang buat dirawat jalan itu maksimal 2 jam. Untuk IGD itu maksimal 30 menit. Untuk pengkajian rawat inap itu waktunya 1 kali 24 jam. Untuk perawat yang berhak mengkaji pasien itu harus memiliki persyaratan. Yang pertama itu BPJS yang masih aktif, yang kedua STR, yang ketiga adalah SIPP yang masih berlaku dan aktif. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.